Nama saya Deo. Nama saya Ica. Nama saya Ike. Hari ini kita akan sekolah minggu. Teman-teman jangan lupa mandi dulu, pakai baju yang rapi, siapkan Alkitab, siapkan buku catatan, dan siapkan alat tulis. Bang, mari kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, berkatilah kami mau ibadah sekolah minggu. Berkatilah kami saat awal, pertengahan, dan akhir. Dan berkatilah kakak-kakak sekolah minggu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom. Shalom adik-adik semua. Shalom. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Kakak percaya pasti luar biasa. Nah adik-adik, ada yang tahu nggak? 2 hari lagi kita akan merayakan sesuatu yang besar bagi bangsa kita Indonesia. Apa itu adik-adik? Yaitu adik-adik bisa baca di belakang. Kebaca nggak? Dirgahayu Republik Indonesia. Apa itu adik-adik? Kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah adik-adik ada yang tahu nggak? Apa sih itu kemerdekaan menurut Alkitab? Kakak ada baca nih adik-adik dalam Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah jadi apa sih itu merdeka menurut daripada Alkitab? Merdeka itu adalah suatu kebebasan. Kebebasan apa kak? Kebebasan untuk memberi yang terbaik, kebebasan untuk mengampuni sesama kita, dan juga kebebasan untuk mengasihi adik-adik. Nah pagi hari ini kakak mau ajak adik-adik semuanya boleh bangkit berdiri dulu. Hari ini hanya ada satu hal yang bisa membuat kita semakin bebas, yaitu apa? Nama Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus, dia membuat kita menjadi bebas adik-adik. Yang percaya beri tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan kita. Sorakan yes. Come on. Mari adik-adik bersama bertepuk tangan di atas kepala. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama siapa? Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam ada kebebasan, ada kebebasan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama siapa? Dalam nama Tuhan Yesus siapa
kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Sekali lagi adik-adik, ada kuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Mari lebih lagi adik-adik bersama. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Amin. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Sekali lagi, darah anak domba Allah. Beri tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan kita, sorakan haleluya. Hai teman-teman, namaku Zuriel. Yuk berdoa dulu yuk. Yesus, kasih Pak Sabta, jauhin dari coronavirus, kasih kekuatan, juga berkati Pak Sabta. Tuhan Yesus berkati kakak sekolah minggu, berkati kakak sekolah minggu semuanya. Kasih dia semangat, kasih kekuatan. Tuhan dengar ya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kami mau datang padamu saat ini ya Tuhan. Kami mau mengangkat suara kami bagi bangsa kami ya Tuhan. Dan kiranya Engkau boleh berkenan ya Tuhan untuk bangsa kami saat ini ya Tuhan Yesus. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah. Oleh anugerah pulihkanlah. Rendahkan diri, sujud dan Ini setiap kami umat-Mu yang mencari kami bersama anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu saat ini. balik dari jalan kami Dan semuanya hanya karena anugerah-Mu. Mari bersama katakan oleh anugerah-Mu. Oleh anugerah-Mu ampunilah. Oleh anugerah-Mu pulihkanlah.
kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Mari bersama-sama angkat kedua tanganmu, katakan Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan. Amin ya Tuhan. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Mari lebih lagi angkat setiap doamu, katakan Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Mari bersama sorakan haleluya, haleluya. Kami anak-anakmu bersatu hati dan datang kepadamu dengan ucapan syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bapa yang baik, saat ini kami memperingati hari kemerdekaan kami yang ke-76. Kiranya kasih, sukacita, dan damai sejahtera Tuhan senantiasa tinggal dan memelihara bangsa kami. Jadikan kami bangsa yang besar dan berharga di mata Tuhan. Seperti Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan yang sama juga ada bagi bangsa kami. Kami percaya pertolongan Tuhan akan membawa kami keluar dari pandemi dan resesi ekonomi saat ini. Kami juga berdoa untuk para pemimpin kami. Berkati Bapak Presiden dan segenap jajarannya. Berkati Bapak Gubernur dan segenap jajarannya. Berikan mereka hikmat-Mu untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik dan adil. Berkati kesehatan mereka, juga keluarga mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Diberkatilah bangsa kami ya Tuhan, diberkatilah kota kelahiran kami, kota Palembang ya Tuhan Yesus saat ini. Mari adik-adik lebih lagi angkat kedua tanganmu saat ini. Mari bersama-sama kita berdoa dan kita angkat pujian bagi bangsa kita, bagi kota kita Palembang. Katakan terbukalah, terbukalah pintu surga atas kota Palembang. Kerajaan-Mu dinyatakan atas kota
lebih lagi bersamakan kedua tanganmu, katakan, terbukalah pintu surga atas Indonesia, atas Indonesia, kerajaanmu dinyatakan, amin, atas Indonesia. Mari lebih lagi, terbukalah pintu surga atas Indonesia, kerajaanmu dinyatakan atas Indonesia, atas Indonesia. Mari kita angkat tangan kita. Terbukalah, Katakan pintu surga pintu surga atas kota kita, kota Palembang. atas kota Palembang, kerajaanmu dinyatakan atas kota Palembang, kerajaanmu dinyatakan, kerajaanmu dinyatakan, kerajaanmu dinyatakan atas kota Palembang, kota Palembang. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, siang hari ini Tuhan, kami bawa Indonesia. Kami bawa Indonesia ya Tuhan. Kami tahu Engkau mengasihi bangsa ini. Engkau mengasihi kota kami. Engkau mengasihi penduduk Indonesia ya Tuhan. Di tengah-tengah Tuhan, pandemi ini kami datang. Kami tahu ya Tuhan, hanya Tuhan tempat kami mencari. Hanya Tuhan tempat kami meminta dan memohon ya Tuhan. Tuhan, curahkan belas kasihan-Mu atas Indonesia. Pulihkan Indonesia ya Tuhan. Pulihkan kota kami Palembang. Pulihkan keluarga demi keluarga ya Tuhan. Pulihkan keluarga kami ya Tuhan. Pulihkan sahabat-sahabat kami yang saat ini sedang sakit ya Tuhan. Pulihkan papa mama kami yang sedang sakit hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kuasa kesembuhan mengalir ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Lawat Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan curahkan roh-Mu atas Indonesia, supaya lebih banyak orang boleh datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan dengar firman-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Shalom adik-adik, merdeka. Nah, kenapa ya kok ada ucapan merdeka? Karena 2 hari lagi kita akan merayakan hari kemerdekaan bangsa kita, yaitu Republik Indonesia. Nah, sebelumnya Kak Oktav ajak kita nyanyi bareng-bareng ya lagu ini 1 kali aja, sebagai tanda kita mengasihi, menghormati bangsa ini. Kemerdekaan kita, hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia
mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Coba kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, hari ini firman Tuhannya judulnya yaitu I am free. Aku bebas. Nah, apa sih maksudnya bebas itu? Di situ ada gambar orang yang ikatan tali di tangannya terputus atau terlepas. Nah, kisah ini dimulai dari ini adik-adik. Ada suara apa ya? Aduh, kayaknya ada orang yang teriak-teriak kesakitan. Iya adik-adik, orang yang sedang duduk itu dicambuk. Adik-adik, siapa ini ya? Rupanya yang mencambuk ini adalah seorang tentara adik-adik. Dan yang dicambuk ini adalah orang yang sedang bekerja. Waktu dia sedang kerja, ya lagi pasang batu bata, tiba-tiba karena dia sudah letih, capek, sakit, dia terjatuh. Tapi bukan ditolong adik-adik, malah dia dicambuk dengan kejam. Sampai tuh lihat di badannya ada garis-garis merah adik-adik. Loh, kenapa ini ya orang dicambuk? Nah, rupanya ini adik-adik ya. Yang dicambuk itu tadi adalah bangsa Israel adik-adik, orang Israel. Mereka itu dijajah. Mereka ditindas oleh bangsa Mesir selama hampir 400 tahun lebih adik-adik. Loh kok bisa kak? Ya kita ingat dulu asal mulanya Israel bisa sampai di Mesir yaitu pada waktu zaman Yakub, pada waktu zaman Yusuf adik-adik. Mereka sampai di Mesir, mereka dapat makan dan akhirnya mereka berkembang biak. Akhirnya menjadi satu bangsa yang besar. Waktu menjadi satu bangsa yang besar, membuat akhirnya Raja Firaun akhirnya wah ini jangan-jangan kalau semakin besar nanti mereka bisa menguasai negara kita. Akhirnya bangsa Israel ini ditindas, dipaksa untuk bekerja adik-adik. Selama 400 tahun disuruh bekerja, kerjain apa sih? Nah mereka disuruh membuat 2 kota yang besar yaitu Pitom dan Ramses. Mereka dipaksa bekerja, namanya dijajah pasti tidak digaji adik-adik, tidak mendapat upah. Kalau sakit diobati enggak kak? Kalau sakit enggak diobati, malah dicambuk bahkan sampai mati adik-adik. Nah mereka menderita adik-adik, dijajah adik-adik. Sampai suatu ketika Tuhan mengutus Musa dan Harun. Ya adik-adik kita ingat Musa dan Harun diutus untuk menemui Raja Firaun. Mereka meminta supaya Raja Firaun mengizinkan orang Israel untuk beribadah kepada Tuhan adik-adik. Karena selama 400 tahun bangsa Israel gak bisa beribadah adik-adik. Gak bisa mempersembahkan korban. Bayangkan mereka mau memotong sapi gak bisa. Kenapa? Karena sapi itu dianggap dewa oleh bangsa Mesir. Jadi merupakan satu kehinaan. Nah akhirnya mereka melalui Musa dan Harun minta Firaun izinkan kami beribadah, pergi ke padang pasir. Tapi Firaun gak izinkan. Sampai akhirnya Tuhan menurunkan bencana, menurunkan tulah adik-adik. Dari yang pertama air menjadi darah sampai tulah ke-9 yaitu jadi gelap gulita adik-adik. Tetapi kita tahu Firaun tidak bergeming. Dia tetap tidak memperbolehkan Israel pergi beribadah untuk pergi ke padang. Nah adik-adik karena itulah suatu saat Musa kembali menghadap Firaun. Kita tonton dulu videonya ya adik-adik. How long will you wait before you see that this is all God's will? Don't hurt your people anymore. God commands you to let his people go. You've seen what the Lord God can do. Nah Musa berkata,
Don't izinkan think that kami you are untuk greater beribadah than God. kepada Tuhan. Who is this God of yours, Moses? The Lord God of Abraham and of Isaac and of Jacob. His name? His name? Jehovah. I know no such name. I know no such God. If you don't want to see your people Tapi lagi-lagi slain, Firaun leave this house. tidak mau The melepaskan Lord adik-adik. God will bring one more plague upon Egypt. Tonight at midnight, the Lord will descend upon your Lalu Musa berkata, He will kill every firstborn pada son, waktu tengah malam, rich to the poor, Tuhan your akan berjalan di the tengah-tengah children of Mesir, Israel will be spared. dan Tomorrow you setiap shall set them anak free as a sulung, great nation mourns bahkan and juga asks, anak "Why sulung didn't thou hewan, heed the words itu of the Lord akan mati. God?" You are banished from this house. Waktu dengar itu, Banished. Firaun If bertambah I ever marah see your face again, dan dia I'll mengusir kill you. Musa dari istananya. Bahkan Firaun berkata, "Pergilah, aku tidak ingin lagi melihat mukamu." Father, I'm the firstborn. Nah, I'm afraid. waktu dengar itu anak sulungnya Firaun berkata, "Papa, aku takut. Gimana nanti kalau yang dikatakan Musa itu terjadi, anak sulung Why am mati? I so scared? Aku takut, Papa." Tapi Firaun berkata, "Jangan takut, Nak, mereka bukan siapa-siapa dan Allah mereka juga bukan siapa-siapa." This day is the beginning of your journey to the promised Dan land. Musa Tonight, memberitahukan pesan Tuhan ini kepada orang Israel yang tinggal di Goshen. let each of you take the blood of the Kamu lamb harus and wash mempersiapkan your doors, and don't leave your seekor homes until anak morning. domba For jantan, tonight, the Lord God will dipotong, come, and he will deal with your darahnya oppressors. nanti harus Shield you dioleskan from the di destroyer. tiang pintu rumah dan Death tiang sees the mark atas. of lamb's blood on your doors. Lalu It will dagingnya pass over your homes. dipanggang dan dimakan malam itu juga bersama sayur pahit. You must remember and celebrate this night. Dan mereka dilarang untuk keluar rumah, adik-adik. Passover. And the people did as the Lalu Lord malam itu setiap keluarga mereka kunci pintu, mereka tinggal di rumah. Dan yang apa yang dikatakan Musa, apa yang dikatakan Tuhan terjadi adik-adik malam itu. Malam itu di Mesir, Tuhan mengirim malaikat untuk mencabut nyawa daripada setiap anak sulung orang Mesir. Dan juga anak sulung hewan yang ada di Mesir. Lalu mulai terjadi kegaduhan adik-adik. Dari rumah satu ke rumah lain terdengar tangisan. Karena anak pertama laki-laki mereka itu mati tiba-tiba. Tetapi malaikat maut tuh gak bisa masuk ke dalam rumah orang Israel yang ada di Goshen. Kenapa? Karena di rumah mereka ada tanda darah adik-adik. And at midnight it came to pass as Moses said, all the firstborn of Egypt were struck, Dan malam itu bukan hanya orang Mesir yang but there menangis. was not one dead. Akhirnya di istana Firaun pun terdengar tangisan adik-adik. Kenapa? Karena anak sulung Firaun itu juga mati adik-adik. Oh, great God, Ra. No, not my son, not my son. Itu teriakan daripada Raja Firaun adik-adik. Get me Moses, Moses, Moses. Lihat adik-adik, Firaun sedang menggendong Hebrews of anaknya, Goshen were spared. tapi anaknya sudah tidak ada nyawanya lagi. My friend, I'm so sorry. You are not my friend. Say nothing to me. Dan akhirnya Firaun Go, mengizinkan take your people and Musa go. dan bangsa Israel pergi. Take our riches, I don't care. Serve your God and be gone. We will go. The sons and daughters, the young and the old, the flocks and the herds will go. We all have seen that the Lord God Jehovah lives. Moses, I will not forget what you have done to my kingdom and to me. Bukan hanya mereka bebas, mereka juga diberi kesempatan untuk minta segala sesuatu. Dan malam itu
Semua orang Mesir dibuat Tuhan jadi murah hati. Waktu orang Israel minta emas, mereka kasih. Mereka minta uang, mereka kasih. Waktu mereka minta baju, apapun yang mereka minta, akhirnya orang Mesir kasih. Dan orang Israel bebas setelah mereka dijajah sekitar 400 tahun lebih, adik-adik. Nah, adik-adik, apa sih maksud dari cerita tadi dan apa hubungannya dengan keadaan kita hari-hari ini? Adik-adik, papa, mama, kakak-kakak, dengar baik. Bukankah hari-hari ini banyak orang-orang juga yang dijajah? Bukan dijajah oleh bangsa lain, bukan dijajah oleh suku lain, tapi banyak di antara manusia yang dijajah oleh ini, adik-adik, ketakutan. Kita tahu hari-hari ini pandemi COVID-19 melanda bukan hanya Indonesia tapi melanda seluruh dunia. Dan orang-orang banyak yang mengalami ketakutan, adik-adik. Banyak orang yang harus mati sia-sia. Karena ketika mereka tahu mereka terpapar COVID, langsung imun mereka turun. Kenapa? Karena mereka takut sekali, adik-adik. Kemudian apalagi ya? Kebencian, adik-adik. Hari-hari ini kalau kita lihat di media, banyak orang-orang yang menyebarkan hoax, berita-berita yang bohong, berita-berita kebencian, ingin mengadu domba. Ada yang ngata-ngatain pemerintah, ada yang ngata-ngatain presiden, ada yang berusaha untuk mengacaukan bangsa Indonesia dan sebagainya. Kenapa? Karena orang ini hatinya sedang dijajah oleh yang namanya apa? Rasa benci, adik-adik. Lalu apalagi ya? Tamak, adik-adik. Tamak ini apa ya, Kak? Tamak ini sama dengan serakah. Nah, mestinya di masa pandemi ini kita harus punya belas kasihan kepada orang. Tetapi kenyataannya apa, adik-adik? Ada orang yang menimbun oksigen, jadi orang susah cari oksigen. Ada orang yang nimbun obat. Waktu pertama terjadinya COVID tahun lalu, ada orang yang timbun masker. Sehingga masker yang biasanya harganya Rp1.000-Rp2.000 jadi mahal berkali-kali lipat. Alasannya kenapa? Karena ada orang-orang yang hatinya jahat, yang hatinya serakah, dia ingin mencari keuntungan di tengah-tengah penderitaan bangsa Indonesia, adik-adik. Dia sedang dijajah hidupnya oleh roh ketamakan. Lalu apalagi? Dosa, adik-adik. Hari-hari ini kita lihat orang yang melakukan dosa semakin meningkat, adik-adik. Membunuh dan sebagainya. Lalu yang terakhir apa? Kesedihan, adik-adik. Kita melihat berapa banyak korban yang harus berjatuhan. Anak-anak yang ditinggal papa mamanya. Papa mama yang ditinggalkan oleh anak-anaknya karena penyakit. Dan hal-hal lain. Sehingga menimbulkan luka, menimbulkan sedih. Dan ini seringkali membelenggu setiap manusia, menjajah setiap manusia. Inilah adik-adik yang terjadi hari-hari ini. Nah, seperti teman kita yang satu ini. Coba lihat mukanya ganteng gak ya? Kayaknya enggak sih. Kenapa enggak? Karena hatinya, adik-adik. Apa yang ada di hati itu terpancar keluar, adik-adik. Kenapa? Karena kelima hal ini ada di dalam dirinya. Contohnya tadi apa? Ketakutan, kesedihan, kebencian, serakah, hidup dalam dosa, membelenggu dia, menjajah hidup dia. Akibatnya apa? Akibatnya mukanya juga jadi jelek, adik-adik. Kau tetap yakin dan percaya kalau seorang hidup dalam kebenaran, mencintai Tuhan, pasti wajahnya juga pasti berseri-seri. Amin. Pasti mukanya juga cerah, adik-adik. Tapi orang ini lihat teman kita, mukanya kusut, kayak lebih tua, jelek sekali, adik-adik. Nah, sumbernya apa, adik-adik? Sumbernya tuh ini, adik-adik. Ternyata inilah sumber daripada kelima hal itu, yaitu si jahat, yaitu si iblis. Iblis ingin menjajah manusia. Sejak dari zaman Adam dan Hawa, iblis berusaha untuk menjajah, untuk mengikat manusia supaya manusia hidup dalam dosa. Dan kalau orang hidup dalam dosa, akhirnya apa? Dia akan pergi ke neraka, tinggal bersama-sama iblis dalam kematian
kekekalan yang mengerikan adik-adik. Nah, seperti ayat ini berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sebuah bangsa yang dijajah, dia butuh dilepaskan, dia butuh merdeka. Kalau tadi ketika bangsa Israel dijajah oleh Mesir adik-adik, mereka butuh kemerdekaan. Dan Tuhan yang membuat Israel merdeka adik-adik. Tuhan yang bekerja di balik itu semua. Nah, adik-adik, firman Tuhan ini berkata bahwa yang memerdekakan kita yaitu anak itu hanya besar. Siapa itu adik-adik? Itu adalah Yesus sendiri. Jadi kalau kita mau katakan yang bisa melepaskan seseorang dari penjajahan dosa, kebencian, ketamakan, roh kesedihan, dan lain-lain, yaitu hanya satu, Yesus yang bisa melepaskannya. Yang mengerti dan percaya katakan sama-sama, amin. Nah, adik-adik, tadi Kak Jamie juga di awal sudah berkata, kita dimerdekakan dari dosa, bukan merdeka untuk berbuat dosa. Jadi kalau kita diselamatkan oleh Tuhan, kita diambil dari dosa, Tuhan punya tujuan atas hidup kita. Bukan untuk berbuat dosa lagi, tapi hidup dalam kebenaran dan hidup untuk memuliakan Tuhan adik-adik. Nah, kita lihat ya, anak ini dia tahu bahwa hidupnya enggak tenang, hidupnya enggak damai adik-adik. Kalau kita percaya kalau seorang hidupnya melakukan dosa, Kak, dosa itu apa saja, Kak? Ya sih, ada orang yang membunuh, dosa, mencuri, dosa. Seperti minggu lalu kita melihat ada seorang pemungut cukai yang suka nipu, memeras, namanya Zakius. Masih ingat adik-adik? Dia hidup dalam dosa, makanya Tuhan datang. Dia ingin selamatkan Zakius. Demikian juga Tuhan ingin menyelamatkan manusia, makanya dia turun dari surga, dia datang ke dunia jadi seorang manusia. Dan dia rela naik ke atas salib. Untuk apa? Untuk membebaskan Kak Oktav, Papa Mama, adik-adik, Mbak Suster, semuanya dari kehidupan dosa. Nah, gimana caranya ya? Supaya dosa itu lepas dari hidup kita. Supaya benci itu lepas dari hidup kita. Supaya kesedihan itu lepas dari hidup kita. Kita nggak takut lagi, kita nggak serakah lagi adik-adik. Kuncinya satu. Adik-adik lihat, di sini ada gambar siapa ya? Pasti adik-adik kenal. Iya adik-adik, ada Tuhan Yesus. Waktu anak ini dia sedih, dia takut, mungkin juga marah, hidup dalam dosa. Dia ingat ada satu lagu pujian, ketika dia sering sekolah minggu, ketika dia masih sering ke gereja waktu itu, dia ingat lagu ini. Percaya. Adik-adik bisa gak lagu ini Papa Mama? Bisa ya? Nyanyi yuk. Segala susahku Engkau yang tahu, dan air mataku Kau taruh dalam kirbatmu. Waktu dia berseru, ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Kak, tampilin lagi gambarnya ya. Nah, adik-adik, anak-anak ini mulai menyanyikan lagu ini. Dia merasa takut nanti
aku nanti matinya masuk ke neraka ini. Dia sadar. Dia mulai doa. Dia mulai tutup mata adik-adik. Lihat. Dia mulai tutup mata. Dia mulai doa. Kepada siapa ya? Kepada Tuhan Yesus adik-adik. Dia minta Tuhan Yesus masuk dalam hatinya. Tahu-tahu tidak terasa sambil waktu dia menyanyi, dia bisa teteskan air mata. Dia ingat bahwa ada Tuhan yang mencintai dia. Dia mulai berseru, Tuhan tolong saya, lepaskan saya dari dosa ini, lepaskan saya dari kebencian ini, dari kemarahan. Musik menyembah, main dengan lembut. Lalu dia doa adik-adik, doanya sederhana. Doanya begini, Tuhan Yesus, saya tahu saya orang berdosa. Hati saya dipenuhi dengan kebencian, kemarahan. Saya takut Tuhan. Saya sedih karena saya ditinggalkan papa. Ada yang berkata saya tinggalkan mama. Saya ditinggalkan orang tua saya. Mereka sudah pergi dulu meninggalkan saya. Mereka sakit di masa pandemi ini. Ada juga berkata, Tuhan, saya sudah serakah. Saya nggak bisa mengasihi orang lain. Tapi Tuhan, ampuni dosa saya ya. Lalu dia berkata begini, aku buka hatiku Tuhan. Aku buka hatiku. Dan aku minta Tuhan kau masuk dalam hatiku. Ampuni saya, ampuni dosa saya. Lepaskan aku Tuhan dari belenggu penjajahan ini, dari kuasa si jahat adik-adik. Nah, waktu anak ini berdoa, berseru kepada Tuhan, seperti pujian tadi adik-adik. Tuhan dengar gak? Ya, Tuhan pasti dengar adik-adik. Dan kalau Tuhan diundang, Tuhan pasti datang adik-adik. Waktu anak berkata, Tuhan masuk ya ke dalam hati saya. Tuhan masuk adik-adik. Lalu Tuhan masuk ke dalam hati anak ini. Dan waktu Tuhan masuk, apa yang terjadi adik-adik? Waktu Tuhan di pihak kita, maka semua musuh kita harus pergi menjauh. Yang percaya katakan amin. Coba tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Siapa musuh kita? Itulah si iblis. Waktu Tuhan diizinkan masuk ke dalam hati papa mama, hati adik-adik, hati mbak suster dan semua kita, maka iblisnya siap-siap harus lari dari hidup kita, dari hidup anak ini. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang meriah adik-adik. Kita hitung bareng-bareng yuk. Sampai 3. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Adik-adik lihat. Iblisnya gak tahan. Lalu iblisnya bilang begini. Kayaknya ini bukan tempatku ya Tuhan Yesus. Aku pergi dari anak ini. Aku gak tahan. Karena di sini aku gak bisa hidup nih. Kalau ada Tuhan Yesus, aku gak bisa hidup. Adik-adik dengar baik. Kalau kita suka tinggal dalam hadirat Tuhan, suka berdoa menyembah Tuhan, dan Tuhan hadir, maka segala belenggu yang mengikat kita, dosa yang ada dalam hidup kita, itu akan pergi dari hidup kita dan kita akan dibebaskan. Lalu satu persatu Tuhan akan ubah hidup kita. Seperti Sakius adik-adik, ketika Tuhan masuk dalam hidupnya, Tuhan hadir di rumahnya, maka Sakius minggu lalu kita mendengar, dia berkata, Tuhan separuh dari hartaku kuberikan kepada orang miskin. Dan kalau ada yang sudah kutipu, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Artinya apa adik-adik? Sakius dia kembali kepada hidupnya yang dulu.
kepada kasih yang mula-mula, kasih akan Tuhan ada dalam hidupnya. Lalu satu persatu ketakutan ini diangkat oleh Tuhan adik-adik. Lalu kebencian, ketamakan diangkat oleh Tuhan. Lalu kesedihan diangkat oleh Tuhan. Dan dosanya diangkat oleh Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lalu Tuhan berikan apa? Hati yang baru adik-adik. Dan di hati yang baru itu Tuhan tinggal dalam hidup kita. Dalam hidup adik-adik. Dengar baik adik-adik. Kak, itu gambar apa ya? Ini gambar orang yang ketika dia dipanggil Tuhan, ketika namanya disebut, dia sudah lepas dari dosa. Waktu dia meninggal, siapa yang jemput adik-adik? Oh, iya Kak, yang jemput malaikat. Lalu dibawa untuk tinggal bersama-sama Tuhan selama-lamanya. Siapa yang mau, siapa yang percaya, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nanti ya adik-adik ya, pada waktu kita dipanggil, bukan sekarang. Dan sebelahnya, adik-adik lihat ada gambar apa? Ini orang yang tidak mau bertobat. Orang yang tidak mau dilepaskan dosanya, kebencian, kemarahan, ketamakannya. Waktu dia meninggal adik-adik, bukan malaikat yang jemput, tapi si jelek dijemput. Untuk dibawa kemana? Untuk dibawa tinggal bersama-sama dengan si jelek. Kau tak percaya, kita nggak mau nih. Kita maunya yang ini. Amin. Siapa yang mau? Coba angkat tangannya. Kau tak ajak kita bangkit berdiri yuk. Siapa yang hari ini mau dilepaskan oleh Tuhan? Boleh angkat tangannya. Atau mungkin ada juga papa, mama, mbak, suster yang hari ini. Tuhan, aku juga mau dilepaskan. Aku pernah marah. Aku pernah benci. Aku dikuasai oleh roh kesedihan. Aku dikuasai oleh dosa. Hari ini, kalau kau mau, kau boleh bangkit berdiri yuk. Kau tahu undang WL Singer boleh tampil ke depan. Adik-adik bangkit berdiri, papa mama, tutup mata kalian. Tutup matanya. Dalam sikap berdoa seperti anak tadi. Musik bermain yuk. Tutup mata adik-adik, papa mama. Adik-adik boleh berdoa seperti anak tadi berdoa. Tuhan, aku buka hatiku. Aku minta Tuhan masuk, Tuhan hadir dalam hidupku saat ini. Lepaskan saya Tuhan dari setiap kesedihan, roh kemarahan, roh ketamakan, serakah, kebencian, dan setiap dosa-dosa yang kami perbuat. Mari buka hati adik-adik. Mulai doa, ambil waktu doa adik-adik. Terus doa adik-adik, papa mama doa. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Mungkin hari ini mereka dikuasai oleh ketakutan ya Tuhan, karena pandemi ini. Kau boleh berkata, Tuhan, angkat setiap ketakutan kami. Aku tidak mau dikuasai oleh roh ketakutan. Aku tidak mau dijajah oleh roh ketakutan. Angkat Tuhan, ganti dengan sukacita. Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu atas setiap anak-anak-Mu. Roh yang membebaskan, roh yang memulihkan,
dalam nama Tuhan Yesus. Doa adik-adik. Hamba-Mu percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini. Engkau juga hadir di rumah-rumah. Jamah Roh Kudus, jamah setiap anak-anak, setiap keluarga. Bebaskan, lepaskan setiap belenggu yang mengikat, setiap yang jahat. Terlepas di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap kami mengalami kemerdekaan ya Tuhan. Bulan ini kami mengalami kemerdekaan Tuhan dalam hidup kami. Kemerdekaan dari dosa, dari kekhawatiran. Hatiku percaya. Kami percaya Tuhan, Kau sudah melepaskan kami. Kau sudah melepaskan setiap kami, menyembuhkan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Nanti Milka akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau sampai hari ini Tuhan sudah selalu menjaga Papa Mama kami, semua keluarga kami Tuhan di sepanjang hidup kami. Tuhan, hari ini kami mau berdoa untuk orang tua dan semua keluarga kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan berikan mereka kesehatan, Tuhan selalu menuntun mereka. Tuhan juga tolong lindungi mereka dan apapun yang mereka lakukan Tuhan buat berhasil ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk semua teman-teman kami. Tuhan, kami rindu bertemu dengan teman-teman kami lagi. Tuhan tolong berikan mereka kesehatan ya. Dan apabila teman kami lagi sakit, Tuhan tolong sembuhkan. Tuhan jamah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga tolong sembuhkan orang-orang yang ada di luar sana, yang kami kenal maupun yang tidak kami kenal ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Tuhan, terima kasih buat setiap pesan firman-Mu. Terima kasih untuk kehadiran-Mu dalam hidup kami. Engkaulah pembebas kami. Engkaulah yang memerdekakan kami dari setiap hal yang tidak baik. Dari ketakutan, kebencian, apapun itu Tuhan.
Engkau memerdekakan kami, supaya kami bisa memuliakan Tuhan, dan hidup kami bisa dipakai oleh Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi ya Tuhan, berkati Papa Mama, berkati Mbak Suster yang sudah menjaga kami. Berkati mereka semua, biarlah mereka diberi kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sebentar kami akan akhiri ibadah kami siang hari ini Tuhan. Kami akan terima berkat daripada Tuhan. Mari Papa Mama, adik-adik, Mbak Suster semua, buka kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita ke surga. Papa Mama, Mbak Suster, kakak-kakak dan adik-adik, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan yang manis dari Roh Kudus biarlah menyertai kita semua mulai siang ini sampai Tuhan menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan katakan sama-sama, amin, amin. Merdeka! Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita berpisah hari ini, kita akan ketemu di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Dadah. Halo adik-adik, sekarang kita memasuki era Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah adik-adik, jangan lupa ya, sekarang kita berada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa.